Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelil Fidospane dari kelas 12 Agama 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang ada dalam pelajaran fikih, yaitu mutlak dan muqayyad. Saya mulai dari yang pertama, yaitu pengertiannya. Mutlak adalah lafaz ayat atau hadis yang tidak terikat oleh lafaz lain, seperti lafaz tangan pada ayat Bismillahirrohmanirrohim famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Lalu pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lafaz ayat atau hadis yang terikat oleh lafaz lain, seperti lafaz tangan pada ayat Bismillahirrohmanirrohim fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu saya lanjut dengan ketentuan mutlak dan muqayyad. Terkadang kata tertentu pada suatu ayat berbentuk mutlak, tetapi kata yang sama pada ayat lain berbentuk muqayyad, seperti kata tangan pada ayat yang mengenai wudhu dan kata tangan pada ayat mengenai potong tangan. Apakah dalam hal ini batasan tangan yang dipotong dan yang dibasuh itu sama atau berbeda? Nah, ketentuan mutlak dan muqayyad ini ada 4. Saya mulai dari yang pertama. Jika kasusnya sama, sebab sama, tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikut pada yang muqayyad. Contohnya, Bismillahirrohmanirrohim hurrimat alaikumul maitatu waddam. Quran Surah Al-Maidah ayat 4. Kata darah berbentuk mutlak. Lalu Bismillahirrohmanirrohim Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala zoim yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Kata darah berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, darah yang haram adalah darah yang mengalir, sedangkan darah yang beku seperti hati dan limpa hukumnya halal. Selanjutnya dengan ketentuan kedua, jika kasusnya beda, sebab beda tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya seperti Bismillahirrohmanirrohim walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3. Kata budak berbentuk mutlak. Lalu Bismillahirrohmanirrohim wa man qatala mu'minan khoto'a fatahriru raqabatan mu'minah. Quran Surah An-Nisa ayat 92. Kata budak berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, dalam kasus zihar memerdekakan budak perempuan boleh yang mukmin maupun yang kafir, sedangkan dalam kasus pembunuhan wajib memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Saya lanjut dengan ketentuan ketiga. Jika kasus beda, sebab beda dan hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya Bismillahirrohmanirrohim wassariqatu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Kata tangan berbentuk mutlak. Lalu Bismillahirrohmanirrohim fa'silu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq.
Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kata tangan berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, dalam kasus pencurian, batasan tangan yang dipotong itu sampai pergelangan tangan. Sedangkan dalam kasus berwudu, batasan tangan yang wajib dibasuh itu sampai siku. Lalu ketentuan terakhir, ketentuan keempat. Jika kasus beda, sebab beda dan hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yang mutlak mengikut pada yang muqayyad. Contohnya, Bismillahirrohmanirrohim. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kata tangan berbentuk mutlak. Lalu Bismillahirrohmanirrohim. Faksilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kata tangan berbentuk muqayyad. Kesimpulannya, menurut jumhur ulama, batasan tangan yang wajib disapu untuk bertayamum cukup sampai pergelangan tangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu sampai siku, sama dengan batasan tangan untuk berwudu. Sekian, mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kata-kata yang salah dan berlepotan. Kepada Allah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.